Ketika saya melihat Qin Yichen di kawasan pejalan kaki, saya bahkan lebih ngeri dengan kecurigaan itu. Tampaknya bagi mereka bahwa bahkan jika seseorang dapat mengalahkan dua peri puncak tingkat 2 dan peri 4, itu seharusnya adalah senior pembangkit tenaga listrik yang telah lama berdiri. Tapi siapa yang bermimpi? Tamu ini masih sangat muda. Menurut pendapat mereka, bahkan saudara senior sejati dalam kasus ini mungkin tidak dapat menembak dengan murah hati. Ekspresi kunci dari tamu ini setelah menawar terlalu tenang, bukan? Tanda seru. Tanda seru. Ini hampir seperti membeli beberapa potong kecil di jalan. Beberapa orang mengejutkan Tuhan. Tetapi Qin Yichen tidak peduli dengan keanehan ekspresi sebelumnya. Dan bertanya sambil tersenyum. Maaf, di mana saya menukar harta lelang? Pada titik ini, seseorang tiba-tiba kembali ke pikirannya, ragu-ragu, dan dengan cepat mengulurkan tangan. Para tamu, tolong, saya akan membawa Anda. Beberapa murid bertanggung jawab untuk memandu jalan, tetapi hanya melewati murid setengah langkah di depan Qin Yichen. Mereka berbisik diam-diam, siapa tamu ini? Siapa ini? Sekte abadi lainnya tidak memiliki karakter ini. Pada saat yang sama, di halaman belakang pavilion Tiambao, seorang diaken sekte abadi, yang mengatur dua kotak batu giok yang murah hati, di antaranya adalah batu darah Phoenix dan palu perang liar. Nilai harta ini cukup untuk memungkinkan dia sebagai diaken untuk berdagang dengan tangan. Dan di samping itu, murid yang bertanggung jawab atas tembakan diam-diam melirik ke kotak batu giok, matanya penuh iri. Tuan, kedua harta ini pasti sangat berharga, bukan? Diaken yang mendengar ini tertawa. Apa yang kamu katakan? Bahkan jika Anda seorang guru, Anda tidak dapat menanggungnya. Begitu ucapan ini keluar, muridnya tiba-tiba terkejut. Anda harus tahu bahwa guru adalah diaken dari sekte abadi, yang, meskipun agung, memiliki banyak wajah kemanapun dia pergi. Namun, diaken itu tidak memberitahunya bahwa kedua harta ini dibeli oleh seorang tamu di dalam kotak herringbone. Meskipun dia sudah lama berada di pavilion Tiambao, diaken itu juga telah melihat banyak guru yang sangat tersembunyi. Jadi tidak mudah untuk meremehkan orang lain. Terlebih lagi, bangga dengan reputasi besar sekte abadi dan ingin mengajar orang yang berani mencari masalah. Tidak ada kesempatan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Setelah beberapa saat, Qin Yichen dipimpin oleh seseorang dan datang ke sebuah ruangan elegan di halaman belakang. Tamu, yang Anda inginkan ada di dalam. Memasuki pintu. Diaken yang menunggu melihat permulaan dan terkejut. Kamu, Qin Yichen tertawa. Ini adalah batu darah Phoenix dan palu liar yang sedang dilelang. Pada titik ini, Diaken dan muridnya gemetar. Yang pertama hanya berpikir bahwa pihak lain salah. Dia tidak menyangka bahwa dua orang yang mengikuti dua pelelangan selama pelelangan bisa dianggap sebagai harta yang mahal. Sangat mudah. Setelah beberapa saat, saya melihat Diaken itu kembali sadar. Dan terbatuk pelan. Silakan masuk ke tamu. Melihat Qin Yichen duduk, Diaken itu berkata, tawaran tamu adalah 2 pick grade 4 siambao. Dan 3.000 sianjing. Untuk beberapa hal. Pelanggan juga diharapkan mengetahui bahwa siambao yang Anda gunakan untuk berdagang tidak boleh rusak. Dan pesanannya benar. Yakinlah bahwa penilaian kami tidak akan pernah sedikit rumit dan pilih kasih. Qin Yichen sedikit mengangguk. Dalam hal ini, dia lebih nyaman. Lagi pula, dengan reputasi pavilion Tiambao, hal semacam ini pasti tidak akan terjadi karena keuntungan kecil. Setelah kata-kata itu berakhir, dia melihat Diaken itu bergandengan tangan. Saya tidak tahu harta peri yang ingin diperdagangkan oleh pelanggan. Qin Yichen acuh tak acuh tersenyum, dan kemudian membalik telapak tangannya. Dua harta peri puncak tingkat 2 muncul di depannya. Kedua harta peri ini secara alami ditemukan dari harta rampasan perang sekte abadi. Dan Qin Yichen sangat berhati-hati dan mengambil semua Sujiang yang masih hidup dan yang lainnya yang tidak memperhatikan dan mengetahui ini. Orang-orang dari Xianbao Lai juga tinggal di medan perang berburu. Xianbao, secara alami berada di antara puncak tingkat 4 Jenewa. Ketika Diaken yang bertanggung jawab atas transaksi melihat ini, dia dapat menentukan keasliannya hampir tanpa identifikasi. Karena itu, dia terkejut. Xianjing benar, Xianbao juga benar, lalu tembakan tamu ini terlalu murah hati. Namun, ketika dia berada di tengah-tengah dewa, Qin Yichen tersenyum dan berkata, jika tidak apa-apa, bisakah saya membatalkan pelelangan? Pernyataan ini membuat Diaken kembali sadar, memandangi wajah mantan yang masih muda namun asing, dan menyadari kendali diri yang hilang. Kapan? Tentu saja. Ketika harta itu ada di tangan, Qin Yichen tidak ragu untuk menyingkirkan kotak batu giok itu dan siap untuk pergi. Namun, tepat setelah meninggalkan ruangan, dia mendengar suara Diaken di belakangnya. Para tamu tetap tinggal. Qin Yichen langkah pertama berhenti, menoleh. Tetapi melihat seringai Diaken dengan kejutan yang tidak bisa dijelaskan. Saya melihat tamu itu begitu agresif dan tidak tahu nama Anda. Alis Qin Yichen membeku. Dia tidak ingin menimbulkan keraguan dan perhatian orang lain. Dia segera bertanya, apakah Anda masih perlu mempertahankan identitas Anda untuk aturan Guij dan menawar harta karun? Deacon mendengar ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, kesalahpahamanmu. Kasusku selalu ketat dengan privasi para tamu.
Jika para tamu bersedia meninggalkan informasi identitas mereka, mereka akan menjadi VIP pavilion kami dan membeli barang-barang di industri pavilion Tiambao kami di masa mendatang. Nikmati beberapa keuntungan. Cara ini, Qin Yichen samar-samar bergumam pada dirinya sendiri. Jika dihadapkan dengan pertanyaan dari orang lain, dia bersikeras untuk tidak mengatakannya, tapi sepertinya mencurigakan. Segera, dia tersenyum acuh tak acuh. Sengaja, disengaja. Lagi pula, Qin Yichen berbalik dan pergi. Hanya menyisakan guru dan murid dua dia Jian yang saling memandang dengan cemas. Tuan, mengapa Anda tidak pernah mendengar tentang itu? Di mana sekte abadi memiliki pembangkit tenaga listrik yang bandel? Aku belum pernah mendengarnya sebagai guru. Dan bodoh, bukankah menurutmu nama ini bisa didapat oleh orang normal? Ketika Qin Yichen mengambil harta yang ditangkap dan meninggalkan pavilion Tiambao, dia menghilang. Di kotak kelas surga, setelah pelelangan, Luo Ronghao langsung mengambil pintu. Wajahnya murung, dan dia berjalan keluar dari halaman belakang. Pada saat yang sama, ada Yan Zhen dan Wang Ye. Yang pertama secara alami tahu mengapa Luo Ronghao begitu rumit, dan dia menyeringai. Tetapi dia berpura-pura penasaran. Kakak Luo, kemana kamu pergi? Luo Ronghao melirik Yan Zhen saat ini, terlalu malas untuk berbicara dengannya saat ini, dan melemparkan jubahnya untuk melewatinya secara langsung. Aku akan melihat siapa pria yang berani menawar denganku. Di lapangan belakang, Luo Ronghao baru saja datang, dan hampir bertabrakan dengan seorang gadis mungil. Gadis muda itu adalah gadis murid merah dari Sundial Immortal Sect. Keduanya saling memandang dan jelas tahu niat masing-masing. Luo Ronghao terdiam beberapa saat, tetapi gadis murid merah itu tiba-tiba berkata, jika pria itu mencari perbedaan, bagaimana kalau mematahkan salah satu kakinya sendiri? Baris. Sebagai kisah nyata sekte abadi, Luo Ronghao masih bisa mengambil keputusan. Akibatnya, wajah duo itu menjadi gelap ke lapangan belakang. Setelah beberapa pencarian, mereka akhirnya menemukan kamar elegan yang diperdagangkan oleh Qin Yichen. Tuan Paman Zhang, setelah melihat diaken yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut, Luo Ronghao memberi hormat, dan langsung berkata, apakah tamu yang membeli Blood Phoenix Stone dan Wild Warhammer pernah ke sini?